Bab 2646. Tuan Muda Ye. Diam. Sunyi. Di arena, semua orang terpana. Orang-orang di aula bukanlah orang biasa. Siapa yang tidak mengerti apa yang dilakukan Biando yang sebelumnya? Jelas, dia hanya ingin menghina Tuan Muda Ye ini, agar dia bisa pamer di depan Yanitia Xiangwu, lalu merebut hati wanita cantik. Semua orang tahu tapi tidak mengungkapkannya. Tapi mereka tidak menyangka bahwa Mile Ye mengungkapkan hal tersebut. Malu. Siapa yang malu? Secara alami, itu adalah Biando Yan. Di arena, ketika semua orang melihat Biando Yan, rasanya seperti menonton badut. Dan ketika banyak orang memandang Mile Ye, ada sedikit kekaguman di mata mereka. Terlepas dari kekuatan dan sumber daya keuangan, sikap, kepercayaan diri, dan kebijaksanaan seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang biasa. Di belakang panggung bundar, seorang wanita berkerudung sedang menatap Mile Ye. Dia adalah penari utama sebelumnya. Alasan kenapa dia memberikan perhatian khusus pada Mile Ye sebelumnya adalah karena dia mendengar percakapan antara Mile Ye dan Yanitia Xiangwu. Dia mendengar rasa hormat dan pujian dari Mile Ye. Tapi pada saat ini, setelah mendengar perkataan Mile Ye, ada keheranan di mata cantik wanita itu. Di suatu tempat di sudut, seorang wanita berjubah hitam juga sedang melihat ke arah Mile Ye. Wanita itu mengenakan jubah hitam dengan topeng perak di wajahnya, meski hanya dua mata dan separuh wajah, tapi separuh wajah ini saja sudah cukup untuk menyanyi wanita yang tak terhitung jumlahnya. Orang ini persis salah satu wanita dengan kecantikan ganda di alam semesta dewa yang setenar Yanitia Xiangwu, Lei Nasen, sang penguasa dunia awan. Itu juga salah satu master teratas alam semesta dewa saat ini. Lei Nasen tiba-tiba berkata, "Aku ingin semua informasi tentang Tuan Muda Ye ini." Di belakangnya, master tak tertandingi mundur dengan tenang. Di aula, ekspresi Biando Yan menjadi sangat jelek. Untuk sesaat, dia terpana di tempat, tidak tahu bagaimana menjawab. Ini sangat memalukan. Saat ini, Yanitia Xiangwu yang berada di samping Mile Ye tiba-tiba berdiri. Dia menatap Biando Yan. "Tuan Muda Ye adalah temanku, kalau kamu tidak puas dengannya, berarti kamu tidak puas denganku." Teman. Mendengar ini, semua orang di aula tiba-tiba menjadi heran. Mendengar perkataan Yanitia Xiangwu, Mile Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jelas, karena perkataan Yanitia Xiangwu, dia mungkin akan memiliki lebih banyak musuh. Tapi apa masalahnya? Dan setelah mendengar kata-kata Yanitia Xiangwu, ekspresi Biando Yan itu menjadi semakin jelek. Dia tahu bahwa dia membuat Yanitia Xiangwu muak. Pada saat ini, Biando Yan menatap Mile Ye dengan dingin. Saat ini, Nado buru-buru keluar untuk menjadi pembawa perdamaian. Dia berkata sambil tersenyum, "Semuanya, adakah orang yang menawarkan harga yang lebih tinggi?" 30 juta. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari sudut. Mendengar ini, semua orang segera menoleh untuk melihat. Yang menanyakan harganya adalah seorang wanita berbaju hitam. Dia adalah Lei Nasen. Tapi, sangat sedikit orang yang benar-benar pernah melihat wajahnya. Jadi tidak ada yang mengenali identitasnya. Biando Yan menatap Lei Nalan dengan dingin, dan berkata, 35 juta. Lei Nasen tetap tanpa ekspresi, 50 juta. 50 juta. Begitu ucapan ini keluar, ada keributan di aula. 50 juta. 50 juta nadi alam semesta, ini bukan jumlah yang tidak kecil, tidak. Harus dikatakan bahwa ini adalah jumlah uang yang sangat besar, bahkan beberapa kekuatan super mungkin tidak mampu bayar. Bahkan paviliun Xianbao yang kaya dan berkuasa, kecuali ketua paviliun itu,
sepertinya akan sulit bagi cabang manapun untuk membayarnya. Biando yang juga sedikit kaget, dia tidak menyangka ada yang langsung menawar 50 juta. 50 juta. Bahkan keluarga yang tidak dapat mengumpulkan begitu banyak nadi alam semesta dalam waktu singkat. Dan bahkan kalau semua dana terkumpul, itu akan menjadi hal yang menegangkan. Wajah Biando yang sangat jelek, dia tahu bahwa keluarga Yan akan kehilangan kitab Dharma Sendao ini. Di panggung bundar, Nado melihat sekeliling, lalu dengan bersemangat berkata, ada yang menawar lagi. Ada keheningan di sekitar. 50 juta. Siapa yang bisa tawar? Mileye mau tidak mau melirik Leina Sen. 50 juta, ini juga wanita kaya. Saat ini, Nado tiba-tiba berkata, sepakat. Sepakat. Setelah suara itu terdengar, Nado segera berjalan menuju Leina Sen dengan sebuah kotak di tangannya. Di lapangan, mata semua orang tertuju pada kotak itu. Ada yang rakus, ada yang iri, bahkan ada yang bersikap dingin. Tapi, tidak ada yang berani menyerang. Ini adalah Paviliun Xianbao. Siapa yang berani mengambil sesuatu di Paviliun Xianbao? Sepertinya sudah bosan hidup. Nado berjalan ke Leina Sen dengan kotak di tangannya, dan dia menyerahkan kotak itu kepada Leina Sen. Nona, tolong terima barangnya. Leina Sen mengeluarkan cincin penyimpanan dan meletakkannya di tangan Nado. Lalu membuka kotak itu, dia mengambil kitab Dharma Sendao, membukanya. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba menutupnya, dan berkata, ini bahkan senilai 100 juta nadi alam semesta. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Sepadan dengan 100 juta nadi alam semesta. Di aula, semua orang heboh. Jelas. Nilai kitab Dharma Sendao ini lebih tinggi dari yang mereka bayangkan. Wajah Biando yang masih jelek, dan dia sedikit menyesalinya saat ini. Kalau dia benar-benar mendapatkan item ini, itu mungkin merupakan peningkatan kualitatif untuk keluarga Yan. Sayangnya, itu terlalu mahal. 50 juta, keluarga Yan bisa mengeluarkannya. Tapi itu pengeluaran super besar, bahkan akan mengguncang fondasi keuangan. Pada akhirnya, Biando yang menghela nafas dengan suara rendah, lalu berbalik untuk pergi. Tapi, saat dia pergi, dia dengan dingin melirik Mileye yang sedang duduk bersama Yanitia Xianggu di kejauhan. Di kejauhan, Yanitia Xianggu tiba-tiba berkata, lusa, adik laki-laki aku akan menikah. Apakah kamu tertarik untuk datang? Mileye tercengang, menikah. Yanitia Xianggu mengangguk, dengan nona ketiga dunia misteri. Mileye berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, oke. Yanitia Xianggu sedikit mengangguk, sampai jumpa lusa. Setelah berbicara, dia bangkit dan pergi. Di aula, setelah hening sejenak, Mileye bangkit dan berjalan ke kejauhan. Dia ingin mencari Nado, tapi menemukan bahwa Nado telah pergi. Karena tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain mencari seorang pengurus Paviliun Xianbao, yang merupakan gadis ayu itu yang menyambutnya di luar sebelumnya. Mileye memandangi gadis ayu itu di depannya, dan tersenyum, tolong beritahu ketua Nado, bilang saja aku mencarinya. Gadis ayu itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tunggu sebentar. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di ruangan tertentu, Nado sedang berbicara dengan Biando Yan itu. Melihat gadis ayu itu masuk, Nado langsung bertanya, ada apa? Gadis ayu itu sedikit mengangguk, Tuan Muda Ye tadi minta bertemu denganmu. Tuan Muda Ye. Nado sedikit terkejut, Tuan Muda Ye apa? Gadis ayu itu buru-buru berkata, Tuan Muda Ye itu yang mengikuti Yanitia Xianggu. Mendengar ini, mata Biando yang tiba-tiba menyipit. Nado ragu-ragu, lalu bertanya,
Nona Yanitya Siangmu ada di sana." Gadis ayu itu menggelengkan kepalanya. Nado segera menggelengkan kepalanya, tidak mau bertemu. Gadis ayu itu memberi hormat sedikit, lalu mundur. Di dalam ruangan, Biando yang terkekeh dan berkata, "Ketua Nado, ini tidak baik, bukan?" Nado tersenyum dan berkata, "Tuan muda, aku lebih suka berteman denganmu." Jelas, dia memilih Biando Yan. Tapi ini juga normal, keluarga Yan adalah keluarga kaya, ada kontak banyak bisnis dengan pavilion Xianbao, yang sangat membantunya. Biando Yan berkata sambil tersenyum, "Ketua Nado, kita adalah teman yang sangat baik." Saat dia berbicara, dia berdiri, "Masih ada sesuatu yang harus kulakukan di klan, mari kita bicarakan di lain hari." Nado sedikit mengangguk, "Tuan muda Yan, mari kita bertemu lagi lain hari." Biando Yan menangkupkan tinjunya, lalu berbalik dan pergi. Di luar, Mileye menatap gadis ayu itu di hadapannya, dia tidak ingin bertemu. Gadis ayu itu mengangguk, dia ragu-ragu, lalu berkata, "Ketua bersama Tuan muda Yan." Biando Yan. Mileye tersenyum sedikit, dimengerti. Gadis ayu itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bagaimana kalau setelah Tuan muda Yan pergi, biar aku sampaikan untuk kamu lagi." Mileye berkedip, "Siapa namamu?" Gadis ayu itu sedikit kaget, lalu berkata pelan, "Ayuna." Mileye bertanya lagi, "Sudah berapa lama kamu bekerja di sini?" Ayuna mengacungkan 3 jari, 30 tahun. Mileye berkedip, "Apakah masih menjadi penyambut tamu?" Ayuna mengangguk, "Menurutku lumayan bagus, aku bisa belajar banyak." Mileye tersenyum dan berkata, "Misalnya?" Ayuna ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Misalnya, aku tidak bisa menilai orang dari penampilannya." Saat dia berbicara, dia melirik Mileye, dan berkata dengan lembut, "Tuan muda seharusnya bukan orang biasa." Mileye merentangkan telapak tangannya, tangan Ayuna terpana. Kali ini, Mileye langsung meraih tangan Ayuna, dan setelah melihatnya sebentar, dia tersenyum dan berkata, "Telapak tanganmu bagus, hari ini kamu seharusnya akan dipromosikan." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah token dan meletakkannya di tangan Ayuna. "Apakah kamu mengenali ini?" Ayuna melirik token di tangannya, menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Mileye tersenyum tipis, "Tunjukkan pada ketua kalian." Ayuna ragu-ragu. Mileye tersenyum dan berkata, "Kamu sudah masuk tadi, kamu takut masuk kali ini akan membuat ketua kalian tidak senang, bukan?" Ayuna mengangguk, "Ya." Mileye tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, karena dia mungkin bukan ketua cabang lagi." Ayuna terpana. Setelah beberapa saat, Ayuna datang ke kamar Nado lagi dengan sedikit cemas. Saat melihat Ayuna, Nado sedikit mengernyit, bocah itu belum pergi. Ayuna mengangguk, "Ya." Nado menggelengkan kepalanya, anak laki-laki ini bisa bersama gadis Yanitya Siangmu, dia seharusnya luar biasa, tapi aku tidak ingin ada hubungannya dengan dia, kamu tahu kenapa? Ayuna menggelengkan kepalanya. Nado terkekeh dan berkata, "Karena dia telah menyinggung Biando Yan, dan menyinggung Biando Yan berarti menyinggung keluarga Yan. Meskipun dia baik-baik saja untuk saat ini, dia mungkin akan mati dalam waktu singkat." Saat dia berbicara, dia berhenti sejenak, dan kemudian berkata, "Dalam bisnis kita, kemampuan seringkali tidak terlalu penting. Yang penting adalah penglihatan. Kamu harus belajar memihak orang yang kuat. Seringkali, kalau berdiri di pihak yang salah maka akan membawa bencana." Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, "Suruh dia pergi, kalau dia orang pintar, dia seharusnya tahu sikapku." Setelah ragu-ragu sejenak,
Ayuna memberanikan diri untuk berjalan ke arah Nado. Dia meletakkan token itu di meja Nado. Ketua, ini. Ketika Nado melihat token itu, dia disambar petir sesaat, wajahnya menjadi pucat, dan dia dengan gemetar berkata, "Dari mana ini?" Ayuna berkata, "Tuan Muda Ye yang minta aku berikan." Sebelum Ayuna dapat berbicara, Nado tiba-tiba menghilang di tempat seperti kilatan petir. Saat berikutnya, Nado sudah muncul di depan Mileye. Tanpa basa-basi, kakinya melemah dan dia berlutut di depan Mileye dengan celepuk. Lalu berkata dengan gemetar, "Tuan Muda Ye." Saat dia berbicara, dia bersujud dengan keras dan tidak berhenti sampai kepalanya berdarah. Bersambung.